Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam perjuangan, salam sejahtera. Oke bro guys, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan merahmati kalian hari ini. Amin ya robbal alamin. Oke bro guys, mungkin kalian juga udah pada tahu ya. Sebenarnya berita ini sudah tersiar 4 hari yang lalu ya. Berita ini sangat memprihatinkan ya, di mana ada seorang rekan kita yang mengalami tindak kejahatan di saat dia ingin mencari nafkah untuk keluarganya atau orang-orang yang dicintainya ya. Itu dikatakan memprihatinkan bagi gue ya, karena rekan kita ini diinformasikan adalah tulang punggung keluarganya ya, gitu. Dia itu terkena begal di Jalan Cikini Raya ya, yang menuju ke arah Taman Ismail Marzuki pada hari Kamis dini hari ya. Itu tanggal 12 Januari 2003 sekitar jam 2-an. Berikut adalah cuplikan beritanya yang akan gue tampilkan. Oke, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa kedepannya nanti untuk rekan yang ngalong atau bekerja malam hari itu agar lebih waspada ya kepada tindakan-tindakan kejahatan. Sekitar 3 tahun yang lalu memang itu teman gue sendiri ya, tetangga bahkan ya. Nah malah dia itu waktu itu lagi nongkrong di terminal Kampung Melayu. Dia driver online juga nih. Ini motornya baru 2 minggu. Baru keluar plat juga ya. Dia lagi nongkrong, ada penumpang, seorang laki-laki ya. Terus dia minta dianterin tanpa aplikasi. Nah ternyata pas di flyover yang ke arah Tanah Abang itu dia terkena hipnotis ya. Akhirnya ya sudah, motornya hilang. Nah, terus bagi rekan-rekan sekali lagi yang ngalong, harap waspada dan saling membantu atau saling membackup ya. Dan semoga untuk yang ngalong ya, itu kalimat-kalimat gue nggak perlu ikut komunitas atau grup-grup itu tidak ada lagi ya. Karena kenapa? Kita ini tidak bisa sendirian di jalanan. Ya. We cannot alone on the street kalau bahasa Inggrisnya. Gitu. Ya, lagi pula kita ini sebagai manusia ya, dasarnya itu adalah makhluk sosial. Ya. Makhluk yang saling bantu membantu, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Oke? Gitu. Dan untuk rekan kita ini yang berinisial AH ya, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Tuhan Yang Maha Esa dan cepat digantikan yang berlipat-lipat ganda atas kerugiannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, karena yakinlah bahwa di balik kemalangan itu pasti ada kemakmuran. Oke, Nah, di sini ya gue juga ada beberapa tips dan trik ya untuk menghadapi ya terutama begal ya, kejahatan begal ya gitu.
Di sini udah gue catet. Ini memang harus gue catat, takutnya gue lupa gitu pas lagi on. Nah, itu yang pertama itu ya pasti ya, jangan lupa berdoa ya, agar kita selalu dilindungi ya dan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua ya, jika ya mendapatkan order, pastikan arah order ya adalah medan atau jalan yang Anda ketahui seluk-beluknya gitu. Ketika order masuk ke akun kita, nah misalnya nih dari terminal Kampung Melayu ke Tebet, nah di situ kan gue udah tahu tuh seluk-beluknya. Wah, di sana nih nanti nih di tikungan yang pertama belok kiri itu ada base camp gitu. Kan kita berarti tuh udah tahu seluk-beluknya ya. Tuh. Jika medan itu tidak terlalu dipahami ya oleh Anda, disarankan untuk dipertimbangkan mengambil orderan kalau nggak terlalu paham banget gitu. Kalau malam itu usahakan ya pokoknya ambil orderan yang seluk-beluk jalannya itu diketahui oleh Anda gitu. Nah, yang kedua, jika memang harus melewati jalan yang gelap atau sepi ya, nah ketika ada orang yang tidak dikenal memberhentikan Anda, itu jangan mau ya, takutnya itu modus pura-pura gitu ya, misalnya nanya alamat lah gitu, terus saya minta tolong betulin motor lah atau apalah segala macam ya, baik meskipun itu yang memberhentikan cewek cakep gitu ya, itu jangan ya, itu sering terjadi juga kalau modus pura-pura begitu ya, apalagi kalau motor Anda itu masih terbilang grass atau baru gitu, lebih baik langsung jalan aja kecuali kalau dikenal. Terus yang selanjutnya itu ya, jika ingin tetap menjalankan order atau mengambil order ya, mungkin ada kebutuhan darurat atau apa ya, disarankan Anda kirim share log atau share lokasi berjalan ya ke grup WA komunitas Anda ya, dengan memberi keterangan harap dipantau dan screenshot ya lokasi tujuan Anda mengantar order gitu. Nah, kita dapat order, kita screenshot, kita akan kemana gitu. Lalu kita naikin ke WA. Nah, di sini ya di share log berjalan ini kan ada durasinya ya. Share lokasi berjalan ini ada durasinya dari mulai 15 menit, 1 jam atau 8 jam. Ya, kita pilih itu durasi yang paling lama. Ya. Gitu. Nah, berikut ini gua tampilkan screen recorder ya untuk share log berjalan. Nah, kita udah masuk aplikasi WA ya. Misalkan Anda itu punya komunitas ya. Kita masuk ke komunitas kita ya. Klik yang gambar kayak peniti ini nih di sebelah kiri kamera, kita klik. Nah, terus pilih lokasi ya. Nah, kita lalu klik yang berbagi lokasi terkini ya. Jangan klik yang kirim lokasi Anda saat ini, jangan yang itu ya, tapi kliknya yang paling atas tuh yang bacaan berbagi lokasi terkini. Tuh, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kan durasinya ada yang 15 menit, 1 jam atau 8 jam ya. Kita pilih yang paling lama 8 jam ya. Nah, ini misalnya posisi kita di sini nih. Nah, ini selama 8 jam ke depan nanti ya, pergerakan kita akan diketahui nih. Kita misalnya startnya di jalan ini nih, Kampung Melayu Kecil. Nah, nanti 8 jam ke depan tuh kita akan kemana aja, titik ini bergerak nih. Tuh. Ya, terus bergerak selama 8 jam ke depan. Ya, itu mah nggak apa-apa, biarin. Yang penting untuk keselamatan ya. Nah, tambah keterangan di sini harap dipantau gitu. Ya. Tuh, pokoknya ini ya guys.
8 jam ke depan ini nih, jika kita bergerak, titik kita ini nih juga akan bergerak ya. Jadi teman-teman kita akan mengetahui kita keberadaan atau posisi kita kemana atau di mana gitu ya. Nah, jika sudah benar semua ya, kita lihat dulu nih titiknya nih, titik kita sesuai dengan lokasi kita saat ini atau tidak ya. Kadang suka mental-mentalan juga ini ya. Kita lihat dulu kalau sudah sesuai dan sudah memilih durasi yang paling panjang 8 jam, sudah menulis keterangan, lalu kita klik itu tuh yang tanda panah ke kanan yang warna hijau, klik ini. Nah, kekirim sudah ya ke grup WA kita atau komunitas kita. Nah, ketika teman kita mengklik ini ya, nah itu teman kita tahu ya kita sedang berada di mana atau posisi kita di mana gitu. Karena kalau kita bergerak, titik ini juga bergerak ya. Tuh. Nah, jika Anda tidak punya komunitas atau belum mempunyai komunitas atau grup WA yang satu profesi, ya, disarankan ada orang lain atau rekan-rekan yang satu profesi atau tetangga juga bolehlah, teman siapa aja juga bolehlah, yang mengetahui Anda ya bahwa Anda itu sedang bekerja malam atau ngalong gitu ya. Minimal dua orang lah yang tahu Anda gitu, yang gunanya untuk saling memantau ya, terutama dalam hal keselamatan dan keamanan gitu. Nah, ini juga usahakan teman-teman yang mempunyai fasilitas WA di HP-nya gitu, dikasih tahu Sherlock berjalan. Kita itu memang disarankan untuk memiliki grup atau komunitas gitu yang seprofesi dengan kita, karena tadi we cannot alone on the street. Nah, kita tuh nggak bisa sendirian di jalanan, ya kan? Banyak itu manfaat-manfaat kalau kita itu membuat komunitas, ya. Kita bisa saling bertukar informasi, ya. Kita bisa meminta bantuan teman kita kalau kita lagi dapat trek jauh, terusnya motor atau kendaraan kita trouble. Terus gue pernah waktu itu memang ya ke Gunung Sindur ya, Bogor Jawa Barat. Nah, itu bukan masalah kendaraan tapi masalah pulsa ya. Pulsa gue itu data internetnya habis gitu. Ya udah, gue di situ pertama numpang itu dulu, hotspot dulu. Kebetulan gue juga nggak bawa uang cash, numpang hotspot sama driver setempat. Gue terusnya minta bantuan gitu ke grup atau komunitas gua ya untuk nalangin dulu beli data internet gitu. Ya, nah misalnya terusnya kalau trouble pada kendaraan ya, kita naikin ke grup minta bantuan. Siapa tahu teman-teman kita itu punya kenalan di base camp yang dekat dari posisi kita mengalami trouble pada kendaraan gitu ya. Itulah gunanya lah ya. Tapi gini, jangan apa ya, kita itu baru nongol di saat kita susah gitu loh di grup. Giliran senang kita menghilang gitu. Ya, di dalam komunitas kita adalah itu yang namanya take and give gitu ya. Kita seperti apa take and give-nya gitu pada rekan-rekan kita gitu. Yang penting kita ini harus tetap solid ya, karena di jalan itu kita, Anda tahu sendiri ya kan, kita itu penuh resiko gitu ya kan. Terus selanjutnya itu selalu perhatikan suasana keadaan di jalan ya, baik sedang membawa order maupun tidak membawa order. Nah, makanya itu kaca spion ya dipasang kanan kiri gitu ya. Nah, kaca spionnya itu yang nyaman gitu ya. Maksudnya yang nyaman tuh
dia bisa apa melihat dengan luas tentang keadaan di belakang kita, ya. Karena kan gue lihat tuh kadang ada kaca spotnya kecil amat gitu. Jangan mengurangi blind spotnya itu kurang maksimal. Nah, kalau agak gede kan dia bisa meminimalkan blind spot ya, titik hilang gitu, atau titik yang tidak terlihat. Nah kalau perlu sih tempel yang banyak itu kaca spion gitu. Ya gunanya itu untuk mengurangi blind spot gitu. Kalau kita pasang kaca spion yang banyak gitu loh. Ya cuek aja gitu. Yang namanya juga buat keselamatan ya kan. Gitu. Gue soalnya pernah lihat itu motor ya. Lagi itu gue lihat sih memang Vespa gitu. Ya itu spionnya banyak banget. Pas gue tanya ya itu gunanya drivernya bang. Banyak amat bang spionnya jualan. Kagak bang, ini ada manfaatnya buat mantau suasana belakang gitu, keadaan di belakang gue gitu, dan untuk mengurangi blind spot gitu. Ya kan. Terus yang selanjutnya itu hindari pesepeda motor yang berjalan beriringan ya dengan penampilan yang mencurigakan gitu. Nah, yang di sini yang berpenampilan yang mencurigakan. Biasanya itu ya begal-begal itu pakai sweater ya, terus palanya ditutup tudung yang ada di sweater. Dia pakai sweater itu ya supaya dia tidak terlihat membawa senjata tajam. Gitu. Di sini kita juga waspadai ya, yang satu motor berboncengan 3 orang gitu, dan berpenampilan mencurigakan. Udah, jika kita melihat itu semua ya, sepeda motor yang berjalan beriringan, terusnya satu motor bonceng 3 tetapi penampilannya semua itu mencurigakan, udah mendingan tancap gas gitu ya, tancap gas tambah kecepatan ya. Nah di saat juga kita ya kalau lagi bawa penumpang misalnya nih, kita tahu di belakang kita itu ada yang mencurigakan, tetap tancap gas. Atau ketika kita melihat di depan kita rekan-rekan kita sedang nongkrong atau sedang nunggu orderan juga, lebih baik berhenti dulu, mepet, tunggu si iring-iringan motor ini lewat gitu, kasih pengertian ke penumpang gitu ya. Terus kadang kan kalau kita bawa penumpang juga ya, belakang kita ini kan kurang maksimal ngelihatnya gitu. Nah, kasih kita kerjasama dengan penumpang, Pak tolong Pak, atau Mbak tolong Mbak ya kan, keadaan seperti ini ya sedang gawat atau sedang apa, jalanan sepi gelap, bantu saya untuk melihat keadaan di belakang gitu. Kasih pengertian seperti itu. Terus gue juga pernah denger nih di daerah Jakarta Timur gitu ya, ada seorang karyawan, dia perempuan ya, itu sistem kerjanya sip-sipan ya, kadang pagi ya, kadang siang. Nah kalau pagi dia pulang sore ya, nah kalau dia masuk siang dia pulang malam sekitar jam 11-an. Nah di saat dia masuk siang ya, pulang jam 11 malam, itu dia rela itu ya ngorder driver ojol gitu, bahkan sampai 2 atau 3 driver dia order ya, gunanya untuk nemenin dia pulang gitu sampai ke rumah dia gitu ya. Itu sangat menarik banget, itu sangat cerdas gitu ya. Memang kan kita kan namanya seorang manusia, kalau dalam perjuangan itu kan harus ada pengorbanan ya. Nah ini mungkin salah satu pengorbanan bagi si karyawati tersebut gitu. Nah terus trik gua ya, memang sih harus pakai modal ya. Ini trik gue ini. Gue itu alhamdulillah kebetulan punya 2 handphone ya. Seperti ini ya. Seperti ini punya 2 handphone ya. Kalau itu biasanya tuh gue itu handphone ini gue aktifkan ya
Gua aktifkan, gua isi kartu data ya, kartu data internet ya. Terus gue tempelin di motor gitu ya, tapi nempelinnya itu jauh-jauh dari tangki bahan bakar atau kelistrikan ya. Nah itu kan nyala tuh handphone ya kan. Pas udah nyala itu kan kita install aplikasi WA gitu. Aplikasi WA sudah terinstall, terus nonaktifkan semua aplikasi selain WA ya, gunanya untuk memperpanjang daya tahan baterai ya, supaya dia hidup terus. Nah ini kan di sini ada WA-nya ya, udah gue install WA, terus udah ada data internet ya. Nah itu kebetulan gue juga punya komunitas. Nah nomor gue ini yang gue taruh di sini di handphone gue ini, gue minta masukin grup juga gitu ya. Nah di saat gue ngalong ya, gue kan ngalong itu waktu itu sekitar mulai jam 1 ya, atau jam 12 sampai menjelang azan subuh. Nah kalau gue ngalong itu ya udah, ini gue aktifkan ya, gue taruh di motor gue di tempat yang tersembunyi ya, yang penting jauh dari tangki bahan bakar sama kelistrikan gitu, di tempat yang tersembunyi atau tersamarkan. Nah di saat gue udah siap ngalong, ini gue buka WA, gue share log berjalan ke grup. Nah ketika memang mengalami kejadian begal ya, terkena begal, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan ya, Allahumma ba'id gitu. Nah, ketika memang motor kita sudah dirampas dan kita tetap kekeh mau ngejar itu begal, kita kan sudah nge-share itu, share log berjalan. Jadi itu di WA teman kita ya, itu kan masih ada ke arah mana kan ketahuan ya kan gitu. Ini sih cara gue ya untuk sementara seperti itu, karena untuk beli GPS yang aslinya gue belum punya dana gitu. Memang ada GPS aslinya untuk di motor ya gitu, seperti itu ya. Yang penting ini kalau Sherlock ya, dengan setelan yang durasinya lama, yang 8 jam gitu. Nah gue kan ngalong itu mulai dari jam 12 sampai menjelang azan subuh ya, paling 4 atau 5 jam gue ngalong itu. Kalau andai kata dari jam 10 menjelang azan subuh misalnya, ya itu paling 8 jam. 8 atau 6 jam ya, cukup pas. Karena kita nyetel durasinya untuk Sherlock berjalannya itu kan maksimal 8 jam. Ya, dan ingat untuk untuk memperpanjang baterainya ya, daya tahan baterainya ya, nonaktifkan semua aplikasi selain WA. Itu cara gue. Ya mungkin kalian punya tips atau trik-trik lain ya silakan, atau bisa komen di bawah ini gitu ya. Oke deh, segitu aja ya konten gue kali ini ya. Dan mudah-mudahan rekan kita ini sekali lagi ya diberi kesabaran dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menghadapi cobaan ini. Dan semoga juga ya Tuhan Maha Esa membalas berlipat-lipat ganda atas kerugian dia. Amin ya robbal alamin. Kita percayakan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Dan di balik kemalangan itu pasti ada kemakmuran. Oke bro guys, kita kedepannya saling membantu ya, saling bekerja sama gitu. Terutama yang ngalong, tetap jaga keselamatan. Oke, segitu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, salam perjuangan, salam sejahtera. Meski beda warna, tetap bersama di dalam memutar roda.